Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Imam Ali bin Abi Thalib adalah seorang tokoh yang sangat dihormati dalam Islam. Kitab Al-Jaf Azam yang dinisbatkan kepadanya diyakini berisi berbagai ramalan dan pengetahuan spiritual. Salah satu ramalan yang paling menarik adalah tentang sebuah negeri di timur yang akan mencapai puncak kejayaannya pada akhir zaman. Dalam konteks ini, akhir zaman sering diartikan sebagai masa ketika dunia akan mengalami perubahan besar dan umat manusia akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Dalam kitab tersebut, negeri yang diramalkan akan mengalami kejayaan memiliki beberapa ciri utama. Pertama, negeri ini sering mengalami gempa bumi. Kedua, negeri ini menjalin hubungan luar negeri dengan negeri di sekitarnya seperti Cina di timur jauh dan Korea di belakang Laut Kuning. Ketiga, pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa, negeri ini akan mencapai puncak kejayaannya dengan semua pulau-pulaunya yang terbuka dan makmur. Gempa bumi adalah salah satu ciri khas negara ini, menunjuk bahwa negeri ini berada di wilayah yang aktif secara geologis. Hubungan diplomatik dengan Cina dan Korea menunjukkan bahwa negeri ini memiliki posisi strategis dan penting dalam peta geopolitik regional. Kejayaan yang diramalkan akan terjadi pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa mengindikasikan bahwa negeri ini akan memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa besar yang akan datang. Pulau-pulau yang dimiliki negeri ini akan menjadi pusat kemakmuran. Dalam terjemahan ke bahasa Indonesia, kata Al-Yaban dari kitab Al-Jafr Azam seringkali diterjemahkan sebagai Jepang. Namun, jika kita mencermati 8 ciri yang disebutkan, jelas bahwa ciri tersebut lebih cocok merujuk kepada Indonesia daripada Jepang. Kesalahan penerjemahan ini terjadi karena pelafalan Arab untuk kata Al-Yaban sebenarnya mengacu pada Al-Yavan yang mirip dengan pelafalan Arab untuk Sumatera. Kesalahan penerjemahan ini mungkin terjadi karena keterbatasan pemahaman bahasa dan konteks sejarah. Al-Yaban terdengar mirip dengan Jepang dalam beberapa bahasa. Namun jika kita telusuri lebih dalam, kita akan menemukan bahwa ciri yang disebutkan lebih cocok untuk Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks dan nuansa bahasa dalam menerjemahkan teks-teks kuno. Transliterasi dan pelafalan yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Pelafalan Al-Yaban oleh orang Arab merupakan adaptasi dari nama-nama pulau dalam bahasa Sanskerta. Nama Swarna Dwipa untuk Sumatera, misalnya diucapkan oleh orang Arab sebagai Swarandip. Bukti peta kuno dari Belanda menunjukkan daerah bernama The Japan di Pulau Jawa yang lebih mendekati nama Jepang. Penemuan ini menunjukkan adanya adaptasi dan transliterasi nama pulau dan sejarah. Proses ini menunjukkan bagaimana nama-nama tempat dapat berubah dan beradaptasi ketika melewati berbagai budaya dan bahasa. Dalam kasus ini, nama Swarna Dwipa menjadi Swarandip dalam bahasa Arab. Penemuan peta kuno di Jawa sebagai The Japan menambah bukti bahwa ada kesamaan pelafalan yang mungkin telah disalahpahami sebagai Jepang. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami sejarah linguistik dan adaptasi budaya menginterpretasikan teks-teks kuno. Dr. Menekam Ali dalam bukunya Arimitik Pilologi menjelaskan bahwa istilah Javan atau Yavan berasal dari bahasa Vedic Sanskerta yang berarti Pulau Jawa. Donald McLean Campbell dalam bukunya Java Past and Present juga menyebutkan bahwa istilah ini telah digunakan sejak lama untuk merujuk pada Pulau Jawa. Henry Philip dalam bukunya Histories of Cultivated Vegetable mencatat bahwa istilah Javan digunakan oleh orang Barat untuk merujuk pada Pulau Jawa sejak zaman Nabi Nuh. Buku-buku ini memberikan pandangan yang mendalam tentang asal-usul dan penggunaan istilah Javan atau Yavan. Dr. Menachem Ali menunjukkan bagaimana istilah ini telah berakar dalam bahasa dan budaya Vedic Sanskerta. Donald McLean Campbell memberikan perspektif historis tentang bagaimana Jawa telah dikenal sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Henry Philip menambahkan, dimensi lain dengan menunjukkan bagaimana istilah ini digunakan dalam perdagangan dan referensi geografi sejak zaman kuno. Legenda para wali Abdal yang berkumpul di Baghdad pada abad ke-9 untuk mencari negeri di timur adalah bagian dari tradisi keagamaan yang kaya. Kiai Haji Abdul Ghafur mengutip kitab Sunan Sendang Duhur yang menceritakan tentang pencarian negeri di timur oleh para wali Abdal. Mereka memutuskan bahwa Nusantara khususnya Pulau Jawa adalah negeri yang dimaksud dalam ramalan tersebut. Legenda
Legenda ini menggambarkan upaya spiritual dan intelektual yang dilakukan oleh para wali abdal untuk menemukan negeri yang diramalkan akan membawa kejayaan pada akhir zaman. Pencarian mereka menunjukkan bahwa mereka melihat pentingnya wilayah timur dalam peristiwa-peristiwa besar di masa depan. Nusantara dengan segala kekayaan budaya dan sumber daya alamnya dianggap sebagai tempat yang ideal untuk bangkitnya kejayaan Islam di akhir zaman. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dalam salah satu ceramahnya menyebutkan bahwa pada tahun 1925 dalam sebuah rapat ulama di Surabaya ditemukan teks sejarah yang ditulis oleh Sunan Ampel. Dalam teks tersebut, Sunan Ampel bermimpi bertemu Rasulullah yang menyarankan agar Islam dibawa ke Indonesia karena tempat kelahirannya sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam dengan baik. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negeri yang akan membawa kejayaan Islam di masa depan. Hadis dan teks sejarah ini menambahkan dimensi spiritual yang kuat pada ramalan tersebut. Mimpi Sunan Ampel bertemu Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya Indonesia sebagai pusat baru bagi Islam. Dengan segala tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di tempat-tempat lain, Indonesia dipandang sebagai tempat yang berpotensi untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam. Hal ini memberikan harapan dan motivasi bagi umat Islam di Indonesia untuk terus berjuang dan mengembangkan diri. Kitab Veda, Ramayana, dan Mahabharata juga menyebutkan tentang negara Yavana atau Yawana yang dalam bahasa Sanskerta merujuk pada Pulau Jawa dan Nusantara secara umum. Dalam Ramayana disebutkan bahwa Pulau Jawa adalah salah satu pulau utama di Nusantara. Mahabharata juga menegaskan bahwa Nusantara telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu sebagai wilayah penting. Referensi dari kitab-kitab Veda ini menunjukkan bahwa Nusantara telah lama diakui sebagai wilayah yang kaya dan penting. Mahabharata menambah bukti bahwa Nusantara telah dikenal dan dihargai sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan sejak zaman kuno. Ini menunjukkan bahwa Nusantara memiliki potensi besar untuk mencapai kejayaan di masa depan. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis berbagai sumber, mulai dari kitab-kitab agama, legenda, hingga penelitian ilmiah modern. Semua bukti menunjukkan bahwa Indonesia memiliki semua ciri yang disebutkan ramalan. Semoga ramalan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tuliskan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan mengenai ramalan ini. Apakah Anda setuju bahwa Indonesia adalah negeri yang dimaksud? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.